semuanya, kenalin, nama saya Tiara Aprilia Levina dengan NIM 2025410028. Saya dari Prodi Manajemen dan saya dari kelompok 13. Halo semuanya, kenalin nama saya Fala Fauzia Zahra dengan NIM 2025230016. Saya dari program studi Teknologi Informasi dan saya dari kelompok 13. Halo semuanya, kenalin nama saya Kanainur Abifah dengan NIM 2025230003. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dan saya dari kelompok 13. Kami di sini akan membuat video dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa sebagai Alat Berpikir Kritis, Kreatif, Dan inovatif. pernah gak sih kalian mikir gimana caranya manusia bisa berpikir dengan teratur, logis, bahkan bikin ide-ide baru? Jawabannya simpel banget, lewat bahasa. Bahasa bukan cuma alat untuk berbicara atau nulis, tapi juga untuk berpikir. Tanpa bahasa, kita tidak bisa menyusun ide, nalar, atau bahkan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sebenarnya bahasa itu fondasi dari cara kita mikir, kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mencari bukti, dan membuat kesimpulan yang logis. Nah, bahasa itu sebagai alatnya. Bahasa bisa membantu kita memahami makna secara mendalam, bukan hanya kata, tetapi juga konteks. Dengan bahasa, kita bisa menyusun argumen dan mempertanyakan sesuatu secara logis. Bahasa bikin kita bisa menilai informasi, misalnya membedakan fakta dengan opini. Orang yang mempunyai penguasaan bahasa bagus biasanya lebih terampil dalam menyusun pikiran secara sistematis. Contohnya adalah misalnya, kalian baca berita hoax. Kalau kalian bisa berpikir dengan kritis lewat bahasa, kalian bakalan berpikir, ini sumbernya benar nggak sih? Kalimatnya netral atau manipulatif ya? Nah, itulah contoh nyata bahasa dapat membantu berpikir kritis. Mengapa hukum di Indonesia itu begitu mudah dieksploitasi? It's a fair question, right? Tapi kalau kita lihat setidaknya di popular media, perhatian hanya jatuh kepada bad actors. Ya. Si ini korup, jasanya ponakannya siapa, atau institusinya korup, atau hakimnya bisa dibeli. I think it's deeper than that. Hukum di Indonesia itu boleh dibilang tidak lebih rigid, malah lebih random. Kenapa? Dibandingkan dengan berbagai negara lain. Okay. Kenapa di sini demen banget bicara tentang kepastian hukum? Orang tuh biasanya kalau membicarakan sesuatu itu karena sebenarnya dia menyadari hal itu tercapai. Makanya ngomong terus kepastian hukum. Overcompensating. Negara overcompensating. Bahasa juga mendorong kita untuk menjadi lebih imajinatif dan ekspresif. Bahasa bikin kita bisa bermain-main dengan kata, gaya, dan makna. Bahasa membantu kita menuangkan ide dalam bentuk baru, seperti puisi, lagu, cerita, slogan, dan iklan. Lewat bahasa, kita bisa melihat dunia dari perspektif lain. Semakin kaya kosakata seseorang, semakin luas juga cara dia mengekspresikan gagasannya. Contohnya adalah seperti penulis atau content creator, mereka bisa membuat kalimat sederhana menjadi berpesan lucu atau menyentuh hanya karena pintar memainkan bahasa. Itu bukti bahwa bahasa itu alat kreatif. Kalau kreatif itu soal nyiptain ide baru, inovatif itu tentang ngubah ide itu jadi hal yang bermanfaat. Bahasa punya peran besar banget di sini. Kenapa? Karena lewat bahasa, ide bisa dikomunikasikan. Kalian bisa jelasin ide kalian ke orang lain, nulis proposal atau nyusun rencana, biar ide kalian bisa diwujudkan. Bayangin aja, ilmuwan atau pengusaha, mereka nggak bakalan bisa bikin inovasi kalau nggak bisa jelasin ide mereka dengan jelas ke timnya. Bahasa juga bikin kalian bisa nyambungin hal lama dengan hal baru. Misalnya, kalian nemuin teknologi baru, tapi istilah dan konsepnya kalian ambil dari bahasa yang udah ada. Contoh, istilah kayak smartphone, cloud, AI, semua itu muncul karena ada bahasa yang bisa mewakili konsep baru. Bahasa tuh kayak jembatan antar pikiran dengan dunia nyata. Kalian mikir, kalian susun pakai bahasa, baru kalian wujudkan jadi inovasi. Bahkan di hal kecil, bahasa juga bikin kita inovatif. Misalnya, kalian diskusi bareng temen, terus kalian bisa jelasin ide kalian dengan kata-kata yang jelas dan menarik. Itu bikin ide kalian didengar dan dikembangin bareng. Bahasa yang baik bisa nyantuin cara berpikir antar orang, bikin kerja tim dan efisien, dan memunculkan ide-ide baru yang gak bakalan muncul kalau komunikasinya berantakan.
Jadi bahasa tuh bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat pembangunan ide. Peran bahasa dalam proses inovasi, media berpikir dan berkomunikasi. Bahasa memungkinkan manusia untuk mengorganisasikan pikiran, menganalisis informasi, bangun konsep baru, dan mengkomunikasikan ide, temuan, serta teori ilmiah kepada orang lain. Representasi pengetahuan. Bahasa menjadi wadah untuk merepresentasikan pengetahuan secara sistematis dan terstruktur melalui istilah, definisi, dan rumus sehingga memudahkan pemahaman dan komunikasi. Penyebaran dan diseminasi pengetahuan, buku pelajaran, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik yang menggunakan bahasa tertentu, memfasilitasi penyebaran pengetahuan ke masyarakat luas dan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi baru. Jembatan pengetahuan. Bahasa bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan perkembangan teknologi global dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta mendorong kemajuan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan terminologi ilmiah. Bahasa memiliki kemampuan untuk menyerap konsep-konsep ilmiah dari bahasa asing dan menyebarkannya pada masyarakat luas melalui penciptaan terminologi dan istilah ilmiah baru. Wadah kolaborasi multidisipliner. Melalui bahasa yang sama, para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu dapat bertukar ide, mendiskusikan temuan, dan membangun sinergi untuk memecahkan masalah kompleks. Selanjutnya, memicu inovasi dan kreativitas. Dengan memfasilitasi pemikiran, komunikasi, dan kolaborasi, bahasa menjadi pemicu penting bagi munculnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara untuk menumbuhkan berpikir kritis ada 3 poin. Yang pertama, ajukan sebuah pertanyaan sebanyak mungkin, tentunya dengan prinsip 5W1H. Apa, bagaimana, di mana, siapa, dan kapan. Adapun pertanyaan yang sering diajukan oleh anak-anak dapat merangsang pemikiran mereka dan dapat mengolah pemikiran mereka atas jawaban yang telah disampaikan. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik, karena saat mendengarkan itu sangat berarti. Ini juga akan memberitahu lebih banyak kepada orang lain karena itu mudah untuk diingat dan memunculkan ide-ide baru. Sekali lagi, saat siswa mendengarkan dengan baik dan seksama dapat menumbuhkan respon cepat terhadap topik yang dibahas. Yang terakhir, pikirkan semua kemungkinannya dapat mengumpulkan beberapa pendapat berbeda dari para ahli. Dan yang terpenting adalah peserta dapat melakukannya. Hal ini membuat siswa untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Adapun yang dimaksud berpikir kritis adalah banyak bertanya tentang hal yang tidak diketahui dan mendengarkan jawaban atas pertanyaan tadi. Kemampuan yang sangat mendasar itu adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan bisa melihat sistem yang memang tercermin dari kemampuan membaca dan menulis. Sehingga itulah yang harus kita pertajam. Jadi penting sekali kita jangan juga terlalu berfokus, kita harus menambahkan jurusan ini, menambahkan jurusan itu, karena itu akan berganti terus. Tetapi kemampuan fondasional, kemampuan dasar untuk bisa belajar memahami sesuatu dengan detail, bisa mencari tahu dengan detail, bisa mengekspresikan dengan cara menulis, analisa, angka dengan seksama, itulah yang harus kita punyai di perguruan tinggi kita. Kesimpulannya, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat berpikir kritis, mengembangkan kreativitas, serta mendukung inovasi dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dengan penguasaan bahasa yang baik, manusia mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan menciptakan berbagai gagasan untuk menghadapi tantangan perkembangan global. Adapun ada saran untuk masyarakat luas, yaitu penggunaan bahasa yang baik dan efektif perlu dibudidayakan karena melalui bahasa yang terarah dan bermakna, kita dapat menciptakan komunikasi yang produktif, membangun kerjasama, serta mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Video dari Mata Kuliah Indonesia dengan judul Bahasa sebagai alat kritis, Kreatif, dan inovasi